Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah kita bertemu bermuwajahah dalam kesempatan bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, yang di dalamnya diturunkan banyak maghfirah, banyak rahmah, dan juga kesempatan kita untuk melipat gandakan amalan-amalan yang barangkali sudah biasa kita lakukan maupun yang baru kita niatkan ataupun yang sudah kita rencanakan dengan sangat seksama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah episode di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang menggambarkan begitu dahsyatnya makna manusia sebagai ciptaan Allah sampai-sampai diabadikan dalam surat Al-Baqarah ini. Kalau kita tahu surat 2 ayat 31 sampai 33, Allah mengabadikan bagaimana Allah hendak menciptakan manusia, dan ketika sudah diciptakan manusia, Allah menggambarkan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah berfirman dalam ayat yang lain, kalau Allah berkehendak, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Tetapi ada episode di mana Allah perlu menceritakan bagaimana Allah hendak menciptakan manusia. Dan itu di hadapan, kalau kita bayangkan sebuah teater besar gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan malaikat seperti apa, Allah seperti apa, tapi kita bayangkan sebuah teater yang besar. Allah sampai perlu menceritakan adegan ini kepada manusia. Berarti memang kita harus mempelajarinya dengan seksama. Di situ Allah mengatakan kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia. Tapi adegan berikutnya yang luar biasa adalah ketika para malaikat sebelumnya sudah mengatakan, kenapa engkau ciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah? Sedangkan kami selalu memujimu dan menyembahmu, selalu menuruti segala perintahmu. Allah mengatakan bahwa Allah mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Dan dalam ayat 31-nya, kalau tadi ayat 30 gitu ya, ayat 31-nya, Allah membuka rahasianya kepada manusia. Memang ini harus kita pelajari gitu ya. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Perhatikan di sini Allah mengatakan, dan Allah telah memberikan pelajaran berupa asma'a, nama-nama, kullaha. Jadi ada satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang kita menyebutnya sebagai ilmu pengetahuan, dan unsur dalam ilmu pengetahuan ini wa 'allama Adama asma'a kullaha. Kita memiliki kemampuan mengenal ism, mengenal nama, atau dalam istilah ilmiah terminologi. Mari kita coba berpikir sejenak. Ketika nanti tolong antum sebutkan dalam hati saja, tidak perlu disebutkan. Kalau ada di saudara-saudara di sekitar antum kita bisa coba ini ya. Ketika saya menyebutkan kursi misalnya,
Apa yang terbayang oleh antum semua? Mungkin sebagian antum ada yang membayangkan fungsinya, tempat duduk. Sebagian lain membayangkan adalah sebuah barang yang ada kakinya 4 atau kakinya 3, ada tempat bersandarnya seperti ini. Tidak satu pun di antara kita yang membayangkan burung misalnya begitu kan. Begitu kita menyebut satu kata, itu otak kita bekerja menyebutkan atau membayangkan sebuah benda yang sama. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir dari Abu Dahak yang meriwayatkan dari seorang sahabat, mengatakan apa yang dimaksud asma'akullaha di sini? Ya semua, termasuk manusia, termasuk langit, termasuk bumi, termasuk lautan. Dan juga periwayat lain mengatakan ya, termasuk Ibnu Jarir mengatakan bahwa itu termasuk jamur dan cendawan. Dan kalau kita lihat kullaha itu kan sebenarnya tidak hanya benda-benda yang sifatnya bisa terlihat, bisa dibentuk 3 dimensi, tapi juga berupa benda-benda yang abstrak atau kita sebut sebagai konsep. Kemampuan ini kalau di biologi barangkali kita sebut sebagai taksonomi. Kemampuan untuk membagi-bagi keluarga atau jenis susunan ini terhubung dengan apa lainnya, spesies-spesies lainnya. Kalau ini dalam bentuk ilmu teknik mesin misalnya, ketika kita menyebut karburator, kita menyebut komputer, itu langsung kita terbayang sebuah terminologi yang kurang lebih sama, gitu ya. Walaupun ada perbedaan sedikit. Kalau kita juga menyebut sebuah konsep, misalnya, ketika kita menyebut katakanlah yang dari yang baik dulu ya, kita menyebut sebagai sebuah pendanaan, misalnya, gitu ya, sebuah konsep. Kita langsung bisa membayangkan adanya aliran dana terhadap sebuah aktivitas. Kita menyebut sesuatu yang negatif, koruptor atau korupsi, kita bisa membayangkan. Dengan kemampuan manusia seperti ini, manusia itu bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Bayangkan kalau kita tidak mampu menyebutkan kata-kata itu, kita akan sangat kesulitan. Dan dalam ilmu psikologi, kemampuan menyebutkan nama peristiwa atau nama suatu kejadian, misalnya kita sebut marah, ini akan mampu kita membuat seseorang yang marah itu, kalau kita sebutkan misalnya, mengapa kamu marah? Itu dia akan mampu mendefinisikan, saya marah karena bla bla bla. Kemampuan manusia yang luar biasa ini membuat kita semua mampu memanage, mengatur apa-apa yang ada di sekitar kita, apa-apa yang ada dalam benak pikiran kita, mengkomunikasikannya dengan orang lain, merencanakannya ke depan, dan bahkan bisa membuat perencanaan-perencanaan besar yang jangka panjang sifatnya, bahkan bisa melebihi usia kita. Kalau manusia tidak memiliki kemampuan ini, yang Allah sebut kullah, tidak hanya bentuk yang ada bisa dilihat saja tentu, tapi bentuk-bentuk lainnya. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, jelaskan itu semua, bahkan berupa konsep-konsep, tidak hanya berbentuk. Jadi ulama-ulama besar kita sudah sejak lama menyadari kemampuan manusia yang sangat berbeda, dan ini Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah. Dan kalau kita perhatikan, Allah mengatakannya dalam ayat terakhir itu, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah mengatakan, bukankah aku ini mengetahui apa-apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan apa-apa yang kamu sampaikan dan apa-apa yang kamu sembunyikan. Dan manusia juga
memiliki kemampuan selain dengan terminologi manusia mampu menyebutkan kata-kata, berkomunikasi dengan orang lain, manusia mampu menggambarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yang tersembunyi di dalam hatinya atau pikirannya. Dan inilah yang melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya nanti ilmu pengetahuan ini akan diharapkan akan mensejahterakan manusia. Dan ini adalah salah satu ilmu pengetahuan ini adalah salah satu dari mabda dari al-irsyad. Kalau kita perhatikan Syekh Ahmad Syarqati sudah mendasari pergerakan dakwah kita dengan ilmu pengetahuan yang dimaknai sebagai mempersiapkan diri kita dengan bekal ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Dan ini sekali lagi dan ini adalah perintah dari Allah, bukan hanya perintah, tapi konsep Allah menciptakan manusia, salah satunya adalah manusia memiliki allama asma'a kullah. Jadi mudah-mudahan saya berharap setelah ini tidak ada lagi keraguan di antara kita untuk mempelajari apapun yang ada di sekitar kita dan meyakini bahwa itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menguasai itu semua. Dan ilmu pengetahuan itu harus kita genggam. Karena ini bukan barang yang haram sebenarnya. Justru inilah yang akan mengantarkan kita. Dan justru ini adalah salah satu tujuan penciptaan manusia. Yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan ilmu pengetahuan. Bukan dengan katanya dan sebagainya. Dengan kita memiliki ilmunya. Mudah-mudahan irsyadiyin dan juga siapapun yang menyaksikan ini akan semakin bersemangat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya Al-Quran yang diturunkan di bulan ini itu menyuruh kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, menguasainya. Dan oleh sebab itulah kita ditinggikan di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabb-mu dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.